Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini saya bertemu dengan inisial aja Pak. Inisialnya Pak Y. Ini dari Tangsel ya Pak. Tangsel. Nah kebetulan beliau ini suami istri ya Pak, investor iya. Investor di Sumansur ya. Iya, sejak PSI itu. Bapak tahu nggak itu investasinya digunakan untuk apa waktu itu? Yang pertama launching sebenarnya di investor untuk kondominium Moyavidi di Jogja. Ya. Jogja. Kondotel ya Pak? Kondotel ya. Saya ingat launchingnya itu di Gedung Sukovindo, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Jalan Raya Pasar Minggu. Oh, iya. Daerah Pasar Minggu. Iya, itu termasuk semua kelompok teman-teman yang di grup PSI ya, itu kan masuk semua ya, PSI. Otomatis masuk itu semua. Saya dan istri itu ikut kalau nggak salah 5 lot gitu ya. 5 lot. Tahun berapa? Wah, tahunnya berapa ya? Mungkin sudah ada 8 atau 7 tahun yang lalu gitu ya. Lebih mungkin 2013. Sekitar 2013-an mungkin ya. 10 tahun itu ya, 2013. Iya, 10 tahunan itu ya. Saya juga lupa. Karena itu nggak beda jauh sih dengan patungan usaha sih Pak. Iya. Beda jauh. Emang Jadi, patungan usaha itu. Iya, jadi kalau patungan usaha buat hotel yang di Tangsel ini, yang hotel itu yang dekat bandara itu, Hotel City itu. Hotel City Bandara. Ya itu buat itu, kalau yang itu buat di Kondotel Moyavidi yang di Jogja. Iya. Bapak tahu lokasi yang diwacanakan waktu itu? Oh, belum tahu. Tahunya di daerah Jogja gitu aja. Oh, Kalau lokasi kalau saya sudah ke sana Pak. Dulu kebetulan namanya Gravity. Gravity itu kayak tempat buat apa ya? Buat nikahan gitu loh Pak. Jadi tempat sewaan buat nikahan di sana. Itu yang dijanjikan untuk lokasi yang akan dibangun kondotel. Gitu. Bapak belum sama sekali ke sana? sama sekali belum tahu. Tapi kalau di informasi di brosurnya? Informasi di brosurnya ya apa? Hanya sekilas lihat gambarnya saja ya. Jadi nggak detail lokasinya di mana ya nggak. Ya mungkin saya lupa lah halamannya di mana gitu. Jelas tahunya di Jogja. Tapi apa? Lama nggak ada kabar gitu. Ini Bapak itu tertarik kenapa? Ya tertariknya karena yakin dan dijanjikan satu lot itu per tahun kita mendapatkan jatah penginapan 21 hari. 21 hari per malamnya itu dihitung 500.000. Itu seandainya kita nggak pakai kan sudah bisa dihitung kan, satu lotnya udah 10.500.000 ya. Kalau 21 hari. Ya. 10.500.000 kali 5 itu saya udah ngitung aja kan gitu. Ya. Jabatannya sudah ya terbayang lah kan gitu. Ya. Setiap tahunnya setiap tahun 21 hari. Waktu itu di acara Pasar Minggu itu banyak yang datang Pak? Oh banyak sekali. Bahkan kita daftar juga bayar. Daftarnya bayar berapa? Masuknya gitu? Ya untuk ikut peserta launching Moyavidi kalau tidak keliru satu orang 50.000 atau 75 gitu. Waktu itu? Ya, mungkin sekarang sekitar 200.000 lah. Mungkin ya. Ya kan udah lama. Kan kita kan inflasi ya Pak ya. Ya. 5 lotnya jadi berapa hitungannya? Ya 5 lot ya. Saya satu lotnya sih waktu itu nggak mahal sih ya, 1 juta atau berapa gitu, tapi hitungannya lot gitu ya. Ya. Hitungannya lot gitu. 1 jutaan ya Pak ya? 1 juta 5 ya 5 juta lah kan gitu. Itu dibayarnya kan melalui ditransfer ke apa, Koperasi Merah Putih ya. Koperasi Merah Putih. Oh Bapak udah Koperasi Merah Putih waktu itu? Hanya melalui apa, transfer bank? Melalui nggak langsung datang gitu ya. Transfer aja, transfer ke bank. Transfer ke bank. Atas nama Koperasi Merah Putih. Atas nama Koperasi Daku, terus Koperasi Daku. Terus katanya setelah Bapak transfernya ke Koperasi Daku. Ke Koperasi Daku garis miring Koperasi Merah Putih. Enggak, di rekeningnya. Di
Ya koperasi daku. Koperasi daku berarti. Daku, iya. Karena kan nggak bisa koperasi daku harus milih koperasi, nggak bisa nama dua koperasi, berarti iya. maksudnya ke koperasi daku. Soalnya Karena ada koperasi daku juga memang Pak di sana. Iya. Di Sumansur itu ada koperasi daku. Terus koperasi merah putih yang ke depannya jadi koperasi Indonesia Berjamaah. Itu beda lagi rekeningnya. Beda lagi, ya? Oh, iya. Karena memang nggak bisa rekening nggak bisa dua koperasi kan. Iya. Jadi memang waktu itu belum ada koperasinya. Merah putih baru wacana aja. Baru wacana. Oh mungkin baru wacana. Baru wacana. Jadi maksudnya ke koperasi itu. Iya. Jumlahnya sekitar 5 juta ya Pak? Iya. Waktu itu yang ikut ada berapa ratus orang? Banyak lah. 300-an lah. Satu gedung Sukovindo itu penuh. Oh itu penuh? Penuh. Oh berarti banyak ya? Banyak. Itu selain ikut Moyavidi apa aja? Ya sebelumnya kan Dari PSI kan? PSI itu yang kemudian jadi Paitren itu. Setelah itu ada ini patungan Moyavidi. Ya. Terus Bapak itu kan udah gabung ke PSI. Iya. Bapak leader bukan? Gimana? Leader atau bukan? Yang bukan leader kalau saya. Yang leader mungkin istri kelihatannya. Yang leader istri. Karena ya dia sudah banyak sih downline-nya. Downline-nya udah banyak. Tapi kabar dari Paitrennya sendiri gimana? Ya setelah PS sih ganti Paitren, terus kita kan jual beli pulsa ya. Iya, jual pulsa terus jual belinya sekarang susah operasionalkannya apa ya enggak. Terus ketemu dengan operasional yang lain itu lebih mudah mungkin ya pada enggak. Akhirnya lepas dari situ, lepas begitu aja. Nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar. Terus kalau program Umroh Merdeka tahu Pak? Kalau program saya nggak ikutin. Maksudnya tahu nggak kalau ada program? Ya pernah dengar, cuma saya nggak ikut. Tapi dengar. Nah, karena kan kalau downline banyak kan berarti kan banyak yang bertanya dong. Gimana kabarnya gitu? Iya pasti banyak. Kan kalau istri jadi leader kan otomatis Bapak juga ditanya mungkin. Iya banyak yang tanya juga, tapi ya maksudnya tahun-tahun waktu itu ya. Waktu itu. Sekarang kan udah nggak bertanya lagi gitu aja. Ya karena udah lama sih. Jadi Pak, saya waktu ke Geraha Vidi itu ya, di lokasi itu nggak ada. Artinya, ya nggak ada pembangunan sama sekali, nggak ada. Tapi lokasinya ada gitu ya? Lokasinya ada. Cuma antara pihak satu dengan pihak yang lain, jadi apa ya, saling susah gitu. Jadi yang satu dengan yang lain itu susah dihubungi. Di sana ada melibatkan juga ada yang ada pihak lain juga yang merasa bertanggung jawab atau gimana lah ya. Jadi sidangnya kalau misalkan dari kemarin waktu sidang Moyavidi itu kan pernah kan digugat, dari Moyavidi pernah digugat. Itu ada orang yang tiba-tiba merasa bertanggung jawab harus dihubungi. Jadi sidangnya itu Yusuf Mansur jadi batal itu karena ada orang yang bertanggung jawab. Tapi setelah sidang dikatakan diputus Yusuf Mansur bukan bersalah ya, NO ya. Jadi karena mandek kan tiba-tiba ada orang yang bertanggung jawab. Nah, orang yang bertanggung jawab itu sekarang nggak bisa dihubungi gitu. Nggak bisa dihubungi dan dicari juga susah orangnya. Iya. Jadi kayak seolah-olah waktu sidang itu buat nutupin Yusuf Mansur biar nggak bersalah. Iya. Bapak nggak pernah menanyakan hal itu ke? Oh iya, pernah, sering ya. Kan setelah nggak ada kabar Mas Vidi, tahu-tahu dengar dialihkan anggarannya atau dananya ke Hotel City Bandara. Ya, karena dialih ke sana. Itu saya tahu ya. Terus saya ngecek sih nggak pernah datang sih ke Hotel City Bandara, lewat telepon aja. Ke telepon katanya, oh iya Pak, ini masih belum bisa cair untuk anggota karena masih untuk operasional gitu kan. Operasional. Terus ada kabar lagi, tolong kirim kan kita punya sertifikat keanggotaan, ya. Tolong kirim dengan fotokopinya, dengan fotokopi KTP, nanti akan dibayar. Ternyata sekian tahun udah kirim juga, nggak ada kabar juga. Bapak tahu hotel itu masih bermasalah juga dengan pihak lain, maksudnya pihak pertama.
Saya udah nggak ikuti perkembangan lagi. Udah malas ya. Jadi intinya gini Pak, itu kayak lingkaran setan. Iya. Jadi antara investor yang satu dengan pihak dalam hal ini Yusuf Mansur, ya. dengan hal ini Yusuf Mansur ya, dan pihak penjual itu intinya ada hal yang memang nggak beres dari awal, terutama memang dari pihak Yusuf Mansurnya. Jadi emang orangnya nggak jujur sebenarnya. Dan ya namanya juga branding media ya Pak ya. Iya. Dulu kan orang ikutin Yusuf Mansur karena memang dia itu dikatakan ustadz gitu ya Pak. Iya. Ya Bapak ikut Yusuf Mansur itu karena apa? Ya pertama karena mandang Ustadz itu ya. Mandang Ustadz. Ya orang amanah lah ya. Bisa dipercaya kan gitu Pak. Seharusnya pengikutnya juga banyak. pengikutnya banyak. Apalagi setiap ada pertemuan kan, ayo sedekah kan gitu semuanya kan. Walaupun nggak tahu sedekahnya kemana ya. Nggak tahu. Bapak waktu di acara itu ada acara sedekah juga? Ada. Dikumpulin? Dikumpulin. Yang pegang siapa? Panitia? Mungkin panitia ya, yang keliling panitia. Yang keliling panitia. Iya. Itu panitia, karena itu kan bukan di masjid. Bukan di masjid. Jadi panitianya panitia Yusuf Mansur. Iya mungkin ya. Oh, ya bukan mungkin, yang bikin itu acara biasa ya kan? Iya. Acara biasa Iya, bikin bikin acara untuk Mayafidi. Iya, untuk Mayafidi. Jadi yang bikin acara itu panitia Yusuf Mansur. Iya, panitia Yusuf Mansur pastinya lah. Jadi sedekahnya pasti dipegang sama panitia Yusuf Mansur. Iya, nggak mungkin orang lain toh ya. Ya Yusuf Mansur nggak pernah bawa uang sedekah memang, tapi sama panitianya gitu. Ya benar. Iya. Nggak pernah makan uang sedekah ya, iya dia makannya kan nasi, benar sih. Bahkan saya sempat foto bersama. Ada fotonya? Kayaknya nanti dicari coba. Oh masih ada, nanti kirim ke saya Pak ya. Boleh. Nanti saya Yusuf Mansurnya aja yang dilihatin. Boleh. Ya kecewa ada Pak? Ya pasti kecewa. Kecewa Kita sebenarnya. punya harapan besar untuk meningkatkan perekonomian ya, yang pasti ya harapannya pasti besar. Kecewa paling utamanya karena ditipu Ustadz. Nah, iya, seorang Ustadz apa ya seperti itu ya, antara percaya nggak tidak percaya, tapi kenyataannya ya Ya fakta kan, nggak bisa seperti itu. fakta kan memang ya faktanya sebenarnya seperti itu, mau gimana? iya. Karena kan sebagai seorang muslim kan seharusnya ulama itu kan jadi panutan ya. Iya. Ternyata faktanya malah banyak yang ditipu. Bahkan kan beliau punya cita-cita ingin membangun masjid di setiap mall gitu. Ya memang setiap mall ada masjidnya. Nah, iya. Kan itu kewajiban dari tata ruang. Tata ruang. Ya Bapak tahu lah, kita sebagai orang yang tinggal di kotaan, ada tata ruang itu memang ada kewajiban baik saluran drainase, yaitu Iya, kan sarana ibadah lah ya. sarana ibadah itu masuk wilayah memang kewajiban penyediaan layanan itu. Jadi nggak perlu Yusuf Mansur kalau bikin masjid di mall. Banyak, nggak tahu. Itu mah kewajiban. Kayak misalkan di Peru, itu kan harus wajib minimal ada musola. Iya. Ya itu, jadi kalau misalkan Yusuf Mansur bercita-cita seperti itu ya boleh sih cita-cita, tapi memang kewajiban sarana prasarana mall itu memang harus Ya. karena wajib ya. Jadi kalau gereja mungkin nggak ada, tapi kan karena muslim Mayoritas ya. mayoritas dan memang digunakan. Kalau nggak digunakan mungkin nggak akan ada ya. Karena memang kan digunakan kan memang ya, kita kan main di mall kan biasanya menghabiskan waktu bisa 3 jam 4 jam. Iya. Jadi pakai sholat gitu, atau karyawannya kan di sini sholat. Banyak ya. Nggak masalah Jumat lah. Ya. Jadi nggak perlu Yusuf Mansur kalau cuma ingin bangun masjid di mall Pak. Iya. Tapi kan itu kan apa? Statement beliau seperti itu. Iya statement. Ya maksudnya bahkan dia kan statement kadang-kadang pernah bilang masih punya ini apa namanya rumah tahfiz 6.000 rumah tahfiz di Indonesia. Faktanya kan enggak. Orang yang ngaku-ngaku kayak gitu kan emang pembohong berarti kan. Waktu di Bali kalau nggak salah dia ngaku punya 8.000 rumah tahfiz itu. Dari mana 8.000-nya? 1.400 sudah atas nama bendera Darul Quran katanya. Nggak ada Pak katanya Pak. Jadi dia itu kalau ya seperti itu, waktu Bapak sedekah pasti dia ngomongnya baik-baik ya, ngomong. Pastilah. Waktu Bapak diminta sedekah sebelumnya, pasti dia cerita tentang Lihat dulu. Iya. kehebatan-kehebatannya kan nanti kan kembali sekian. Anda sedekah motor pulang bawa mobil kan gitu. Iya. Siapa Itu yang ada itu. ada? Siapa yang nggak tertarik? Waktu itu ada yang sedekah selain uang. Saya begitu perhatian itu. Kalau langsung nggak lihat saya.
Nah, kebanyakan waktu itu Kebanyakan uang keliling banyak uang. Bagian besar yang asing. ya itu lumayan besar waktu itu. Ya nilainya nggak tahu ya. Tapi kalau sedikit orangnya banyak kan ya. Ya. Jadi bayang juga. Kalau ya kalian gitu, kalau setiap orang itu 10.000 aja kali 300 orang aja udah kehitungan Pak. Udah begitu. Iya, itu kalau 10.000. Tapi datang ke Geraha itu kan pada bawa uang. Iya, nggak mungkin 10.000 lah. Ada yang 100, ada yang 200. Ya karena dengan besar harapan ya itu akan mendapatkan lipat ganda langsung lah. Iya sih, itu karena memang apa ya? Sebenarnya nggak ada salahnya kalau misalkan kita bilang akan kembali, tapi kalau langsung itu nggak ada, karena kan apa ya? Uang itu kan cuma bagian dari sebagian kecil dari kehidupan kita gitu. Uang sebagian kecil dari kehidupan kita. Coba, karena kita itu masih banyak bagian-bagian hal yang memang nggak bisa diukur sama uang, kayak bernafas, makan, itu kan suatu indera-indera itu nggak bisa diukur sama uang. Nah itu aja harusnya kita udah bersyukur Pak. Itu ya mungkin teman-teman ini wawancara pendek ini. Jadi intinya Bapak ini dulu adalah ya bisa dikatakan korban ya Pak. Iya memang korban. Korban dari menurut saya sih bengis Pak. Jadi maksud bengis itu. Nipu banyak orang atas nama agama itu bengis Pak. Ini salah satu korban Jumatur untuk investasi Kondotel Moyabi. Sampai sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.